Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komisi Pembimbing, Ketua Komisi Profesor Hadi Arif Kodra, Dr. Haji Ahmad Arif Amin, Dr. Ahmad Sudirman Abbas, yang mewakili Rektor dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nasaruddin Umar, Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bapak Dr. Hendy Bastaman, dan Profesor Cecep selaku Ketua Program Studi Pascasarjana. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang hasil studi dan penelitian ini. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Isi keseluruhan presentasi ini nantinya adalah akan membahas mengenai perumusan masalah, lalu manfaat penelitian, kerangka pikir, kebaruan atau novelty, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan penelitian, lokasi penelitian, hasil dan kesimpulan dan saran. Sebelum melangkah kepada pembabaran lebih lanjut, saya ingin membawa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kepada 3 profil pondok pesantren yang saya teliti. Yang pertama ini diambil dari Google Earth. Ini adalah Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah Garut. Berdiri tahun 1975, pendirinya adalah Kiai Haji Anwar Musaddad, seorang tokoh NU yang berpengaruh secara nasional bahkan internasional. Kemudian usianya adalah 37 tahun, induk, dan kalau di kategori pesantren ini adalah berkategori sedang. Yang kedua adalah Pondok Pesantren Darul Kalam Banten. Berdiri 1968, usianya 44 tahun. Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Rifai. Yang ketiga adalah Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Pesantren ini cukup tua, pendirinya adalah Syekh Mukoyim, seorang penasihat Sultan Cirebon, dan usianya 227 tahun. Adapun penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang ingin membahas kaitan antara pendekatan lingkungan melalui keyakinan atau agama sebagai bagian penting atau mainstream penyelamatan lingkungan. Selama ini beberapa organisasi non-governmental organization termasuk UNDP juga telah melihat bahwa ada keterkaitan antara agama dan lingkungan, di mana ini nanti akan berpengaruh pada bagaimana agama bisa mempengaruhi jargon pendekatan melalui agama atau keyakinan ini. Ada 4 pilar yang mendorong pada kunci pembangunan berkelanjutan. Pertama, secara ekonomi, ekologi, sosial, dan spiritual. Merupakan salah satu jenis pendidikan yang khas Indonesia, yang sangat produktif. Kalau kita lihat beberapa tokoh pesantren ada di arena-arena nasional, dan pesantren ini dipandang akan mampu berkontribusi dan memberikan sumbangan pada model pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau Education for Sustainable Development. Tujuan daripada penelitian ini antara lain adalah bagaimana kita bisa membangun kapasitas pesantren, karena pesantren ini pada umumnya dengan berbagai tipologi dan berbagai kapasitas yang mereka miliki mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita membangun kapasitas pesantren ini, salah satu tujuan penelitian ini.
Jadi kita juga akan melihat bagaimana ada kesenjangan teori dan praktek, tetapi di lain pihak kita melihat bahwa pesantren semakin hari semakin bertambah. Jamak Sari Dovir memperkirakan pada tahun 2030 pesantren akan menjadi dari 21.000 sekarang menjadi 35.000 lembaga pendidikan. Dan sekarang ini pesantren jumlah santrinya sekitar 3,9 juta murid. Jadi permasalahan yang akan kita ketengahkan adalah bagaimana kita melihat pengetahuan lingkungan hidup di kalangan pesantren. Apakah ada kelemahan pengetahuan lingkungan di pesantren, juga prakteknya. Juga kita ingin melihat bagaimana bentuk sebuah eko pesantren yang akan kita gagas di dalam desain penelitian ini. Adapun strategi yang akan diketengahkan adalah analisis mengenai kepedulian sejauh mana pesantren dan komunitasnya peduli terhadap lingkungan. Kemudian bagaimana kesadaran lingkungan hidup dalam ajaran Islam. Juga bagaimana kontribusi pesantren di dalam berkontribusi terhadap lingkungan, sehingga kita harapkan nanti ada sebuah desain yang mapan terhadap bagaimana membawa pesantren ini menjadi lebih green, atau how to green the pesantren, menjadi desain eko pesantren yang akan menjadi diharapkan dari disertasi ini outputnya adalah kebijakan lembaga Islam yang akan membangun kapasitas pesantren. Kemudian manfaat penelitian ini ada 4. Yang pertama, memberikan pemahaman terhadap pentingnya melibatkan dimensi agama atau dimensi etika agama Islam, menjadikan masukan bagi stakeholder tentang keberadaan dan fungsi pesantren sebagai lembaga yang perlu diperhitungkan dalam menunjang tercapainya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, ingin memperkaya pengetahuan tentang peran serta masyarakat dalam berpartisipasi membangun kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Yang keempat, menemukan rekayasa atau desain kelembagaan dan program serta pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga pendidikan Islam dalam kurung pesantren dalam kegiatan mereka bersinergi memelihara dan merawat lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kerangka pikir penelitian ini kita lihat ada pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai bagian institusi pendidikan Islam juga merupakan bisa menjadi miniatur bagaimana masyarakat Islam bisa berada di sana dengan kapasitasnya. Juga dia merupakan salah satu sumber daya pengembang sumber daya manusia secara tata kelola dan sebagainya. Sedangkan di sebelah kanannya itu kita lihat adalah faktor-faktor penyebab lingkungan. Penyebab kerusakan lingkungan antara lain adanya jumlah penduduk, perilaku manusia, dan kebijakan. Lalu ada lagi permasalahan yang lain, degradasi lingkungan terjadinya degradasi sumber daya alam, pencemaran dan pemanasan global. Dan berikutnya uji atau menilai bagaimana pesantren ini berperan di dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sehingga di dalam matriks berikutnya kita melihat bagaimana pembangunan berkelanjutan itu bisa berada di dalam sebuah dimensi ekonomi, ekologi, sosial, dan spiritual. Jadi di samping ekonomi menguntungkan, ekologi memungkinkan, secara sosial diterima, acceptable, tapi secara spiritual itu diyakini bahwa hal tersebut sejalan dengan keyakinan dari keyakinan agama Islam. Maka didesainlah sebuah analisis, ya, bagaimana kita melihat perilaku, status, kemudian status kesadaran santri, lalu juga legal review tentang kebijakan eko pesantren itu sendiri, lalu ketangguhan kelembagaan, lalu kemudian perumusan desain eko pesantren. Dan ini diharapkan menjadi sebuah arahan kebijakan tentang desain pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk pembangunan
berkelanjutan. Pesantren sebagai institusi Islam yang kemudian kembali akan menjadi sebuah lembaga yang produktif sebagai sumber daya manusia yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan atau solusi terhadap krisis lingkungan yang terjadi. Adapun kebaruan atau novelty yang diketengahkan di dalam penelitian ini ada 3. Pertama adalah pengetahuan atas status kesadaran atau environmental awareness santri di pondok pesantren. Yang kedua, pendekatan sistem dengan upaya menggabungkan beberapa metodologi penelitian, mengadakan sintesis, analisis, dan membuat desain atau output desain program pesantren ramah lingkungan. Yang ketiga, kontribusi pemahaman secara ilmiah bagaimana memberdayakan dan menggalang partisipasi pesantren di seluruh Indonesia dalam kegiatan lingkungan. Secara umum, pesantren ini angka tahun 2001 dan 2009 ada 3,8 juta santri, dan paling banyak santrinya adalah di Jawa Barat. Oleh sebab itu penelitian ini mengambil Jawa Barat sebagai objek penelitian. Maka disusunlah metode penelitian. Jadi tujuan penelitian yaitu menyusun desain program ekopesantren yang mencakup bagaimana prosesnya dilandasi kerangka pembangunan berkelanjutan yang berdimensi sosial, ekonomi, ekologis, spiritual atau kelembagaan pesantren. Secara ringkas bisa dilihat di dalam matrik tabel ini tujuan penelitian, metode yang digunakan, kemudian alat-alat analisis yang kompleksitas analisis yang saya gunakan. Yang pertama adalah menganalisis keterkaitan kesadaran lingkungan melalui pendekatan agama Islam. Itu saya melakukan wawancara, kajian pustaka, studi deskriptif dengan participatory action research. Kemudian analisis ketangguhan dengan wawancara kelembagaan menggunakan institutional development framework. Kemudian analisis tingkat kesadaran santri dengan instrumen Likert dan purposive sampling non parametrik. Kemudian analisis kebijakan yang terkait dengan education for sustainable development, ini menggunakan AHP dan legal review. Kemudian merumuskan desain pesantren tentang pesantren ramah lingkungan dengan cara wawancara pakar, fokus group, dan dengan cara pemilihan melalui metodologi sistem yaitu interpretatif struktural modeling. 3 tempat lokasi penelitian sebagaimana yang saya utarakan di pendahuluan. Jumlah pesantren di Indonesia 21.521, dari Jawa Barat 6.000 dan Provinsi Banten 2.500. Jadi kalau digabungkan hampir 30%, 31% ini ada di Jawa Barat, pesantren yang ada di Indonesia. Tahapan penelitian, dari mulai penelitian, lalu ada studi pustaka tentang Islam dan pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan pesantren. Kemudian kondisi existing pesantren yang berpengaruh di Jawa Barat. Lalu ada juga legal review dan juga ada 3 instrumen di dalamnya, antara lain pemetaan tentang keterlibatan ulama pesantren dalam gerakan lingkungan, yang kedua analisis, yang ketiga ketangguhan kelembagaan, yang keempat dan kelima dan keenam adalah stakeholder yang dominan, kita pakai ISM. Lalu dengan program itu pesantren kita pakai focus group discussion dan analisis deskriptif, sehingga akan ditemukan sebuah desain itu pesantren. Hasil dari studi kualitatif tentang ketangguhan kelembagaan pesantren, kita melihat dari 3 pesantren yang diteliti. Yang hijau adalah Pondok Pesantren Buntet, yang merah adalah Musa Dadiah, Pondok